Baik, saudara-saudara, kita telah membaca firman Tuhan tadi di Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Nah, tema kita sesuai dengan teks yang kita baca tadi, ya, 7 perkara atau 7 hal yang dibenci Allah. Kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Kalau sudah perhatikan di pasal yang ke-25 ayat 1, seorang raja yang terbijak, ya, yang pernah hidup atau pernah ada, dan setelah Salomo mati tidak ada lagi orang yang seperti Raja Salomo yang bijak di atas bumi ini kecuali Yesus Kristus, yang melebihi daripada Raja Salomo, yang mempunyai hikmat. Dan Yesus Kristus sendiri adalah yang memiliki sumber hikmat dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, kitab Amsal boleh dikatakan adalah kitab-kitab yang berhikmat, ya, atau the wisdom books gitu ya, yang dianjurkan kepada orang-orang Kristen untuk membacanya, untuk merenungkannya, supaya kita ini boleh mendapat hikmat dalam bagaimana cara hidup kita di dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa orang Yunani, ya, sebelum Yesus lahir muncul filsuf-filsuf yang sangat terkenal, ya. Mereka begitu mengagungkan wisdom. Maka itu bahasanya kan isu bahasa filosofi. Artinya apa? Dari kata phileo atau cinta, dan sophie artinya wisdom. Jadi cinta kepada uh, wisdom, ya, atau kebijakan. Nah, kalau kita lihat juga belajari bahwa wisdom yang banyak diagungkan oleh orang Yunani, sebenarnya mereka mendapatkan ini sumbernya dari kitab Ayub, ya, dan juga pengkhotbah maupun juga dari kitab Amsal sendiri. Nah, maka itu Rasul Paulus, ya, mengatakan orang Yahudi mencari mujizat atau sign. Sign artinya tanda, ya. Bukan sign itu yang pengetahuan, itu sign. Bukan itu. Atau mencari mujizat, ya. Orang Yunani mencari hikmat, wisdom, ya. Saudara bisa baca di 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan, ya, di Kolose 2:3 katanya segala harta warisan hikmat, nah, wisdom, dan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu tentu adalah sains, nah, itu saintis atau sains, tersembunyi di dalam Yesus Kristus. Kalau bahasa King James, in whom are all the treasures of wisdom and knowledge. Itu saudara lihat di Kolose 2 ayat yang ketiga. Jadi sumber hikmat, sumber kebenaran, sumber hidup, ya, memang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yunani bisa mengagungkan filsafat apa filsuf-filsuf atau filosofi yang mereka temukan itu. Tapi ingat, wisdom itu memang baik, bagus untuk manusia. Bisa mendidik manusia menjadi orang yang bermoral, yang mempunyai pendidikan atau punya educated people, ya. Kalau belajar filsuf atau filsafat begitu. Tapi ingat, filsafat tidak bisa membawa manusia untuk menyelesaikan hidup manusia atau menyelesaikan dosa manusia. Ya, tidak mungkin itu bisa, ya, membawa manusia juga kepada ke jalan keselamatan. Nah, maka itu Paulus mengatakan kepada pendeta muda atau pastor muda yang masih muda, ya, Timotius,
Dia mengatakan bahwa dari kecil engkau sudah mengenal. Mengenal, kata mengenal itu ya. Tentu dia mengenal atau membaca ya kitab suci PL yang dapat membuat engkau menjadi wise, bijaksana. Bijaksana apa? Akan keselamatan. Nah, melalui apa? Iman yang ada di dalam Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi, saudara-saudara, kitab suci, nah, Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, harus kita ingat, harus kita yakini, kita imani, dia adalah firman Allah atau wahyu Allah yang diberikan kepada orang Yahudi, ya memang mereka orang Yahudi yang mendapatkannya itu ya, dan juga diberikan juga kepada orang Kristen, maksudnya perjanjian baru, ya, bahwa firman Allah adalah penyataan Allah, ya, kepada kita, sehingga kita bisa mengenal siapa pencipta alam semesta ini atau Tuhan yang hidup dan yang benar, dan juga siapa Tuhan Yesus. Ya, kalau tidak melalui Alkitab firman Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa mengenal Sang Pencipta yang benar, dan tidak mungkin juga bisa mengenal Yesus yang datang dari surga. Bahwa dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, saudara-saudara, ya kitab Amsal ini banyak menyinggung berbagai macam isu-isu kehidupan manusia di atas bumi ini. Ya, dia ada menyinggung mengenai nama baik itu sangat penting. Ya, saudara bisa lihat. Ya, di Amsal 10 ayat 7, 22 ayat 1, sangat penting nama itu. Kan katanya. Ada lagi mengenai kehidupan anak muda di dunia ini. Bagaimana harus mendisiplinkan diri yang menjadi anak muda yang punya berhikmat kan itu. Kemudian menyinggung masalah bisnis, usaha. Bagaimana kita orang yang berusaha berbisnis harus mengandalkan Tuhan kan begitu. Mengenai pernikahan juga, ya masih menikah, masih muda kita menikah harus mendapat istri yang bermoral katanya kan. Ya. Kemudian harus dia juga menyinggung mengenai immorality, ya wanita-wanita yang jalang atau sebagainya, ya wanita yang tidak moral dan sebagainya. Juga menyinggung wisdom atau hikmat yang harus kita cari katanya, harus kita pegang dalam hidup ini, dan juga mengenai how mengontrol diri sendiri. Nah, ini sering yang dipakai oleh motivator, self control maksudnya itu ya. Kemudian juga mengenai bahaya minuman keras juga ada. Ya, dengan juga mengenai persahabatan, bagaimana harusnya persahabatan yang baik gitu. Nah, kemudian ada hal-hal yang Tuhan tidak suka atau Tuhan benci. Nah, ini yang topik yang ingin kita bahas malam hari ini. Nah, saudara, Amsal sendiri menyadari bahwa manusia yang walaupun mungkin dia orang yang bereducated ya, punya pendidikan, tetapi dalam kehidupan hidup manusia tidak terlepaslah manusia daripada berbuat kesalahan atau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, ada 7, Amsal mengatakan 6 perkara yang dibenci, tapi yang bahkan ada 7 perkara yang menjadi kekejian atau yang dibenci oleh Allah. Nah, ini yang sering terjadi di antara manusia di atas bumi ini. Ya, yang pertama itu firman Tuhan di sini mengatakan yang dibenci oleh Allah mata congkak. Nah, terjemahan Indonesia itu TB mata congkak. Kalau King James itu namanya proud look katanya ya. Coba kita perhatikan itu ya. Di ayat yang ke-7, a proud look. Nah, look, proud look. Nah, itu apa maksudnya itu? Kalau Indonesia, mata congkak. Jadi dari mata saja, dari wujud muka, mata, itu kita sudah bisa baca karakter manusia. Ya, sifat manusia. Kan bisa kita baca atau kita nilai, ini karakternya apa orang ini.
Nah, saudara-saudara, kalau di dalam ilmu kepribadian, atau yang di dalam yang sering orang mengatakan itu secara psikologi ya. Nah, ilmu mempelajari kepribadian orang atau karakter orang, ya, menurut ilmu ini atau ilmu mempelajari kepribadian, ada beberapa teknik yang dipergunakan kita bisa membaca karakter orang atau sifat orang. Nah, ini dalam ilmu psikologi ini ada beberapa ya, sudah bisa lihat di dalam apa nama itu yang dipelajari di universitas ya gitu ya. Yang pertama ini yang sering dipakai adalah istilahnya grafologi. Nah, mungkin sudah pernah apa itu grafologi? Graf atau graf ada orang yang selalu nulis-nulis atau menggrafkan sesuatu ya. Ya, itu namanya grafologi bahasa Yunani-nya. Ilmu mempelajari kepribadian manusia melalui bentuk bentuk atau karakter tulisan tangan. Nah, dari tulisan tangan aja ya, kita bisa membaca watak orang katanya. Itu bisa 80 sampai 90% bisa pas ya, bisa bisa ditebak begitu. Ini karakter orang ini apa dan sebagainya bisa dibaca dari situ. Makanya itu dikatakan grafologi begitu. Nah, jadi membaca tulisan tangan orang. Kemudian yang kedua itu pakai fisionomi. Apa itu fisionomi? Fisionomi ini mempelajari karakter bentuk wajah atau muka manusia. Nah, ini yang paling sering dipakai itu. Kalau kita lihat wajah orang yang kita sedang bicara, wujud mukanya, kita akan bisa lihat juga matanya. Nah, tidak terlepas dengan makanya King James pakai itu a proud look. Look itu kan memandang muka orang gitu ya. Kita bisa nilai membaca matanya, mulutnya kan wujudnya itu kan itu loh. Ya, kita bisa baca pakai itu. Kemudian ada lagi onikologi. Nah, onikologi ini mempelajari kepribadian manusia ini dari kuku. Kuku ini yang ujungnya ini katanya karena ada hubungan dengan saraf ya. Itu bisa ketahuan sifat karakter orang. Kemudian ada yang keempat ini yang sering dipakai ini namanya pamistri, tangan, membaca tangan ini. Nah, ini yang sering dipakai juga oleh dukun-dukun ya. Apa namanya istilahnya? Ya, kalau kita pergi ke Lodok itu masih ada orang duduk sana bisa membaca telapak tangan orang. Tapi saudara, semua ini kalau pakai teori ini ya tidak bisa 100% juga tepat ya. Kadang-kadang juga bisa meleset begitu. Nah, ada lagi pakai bahasa tubuh, bisa lihat sikap karakter orang atau pakai yang modern sekarang katanya pakai golongan darah sudah mulai mulai lebih canggih ya. Atau juga pakai media sosial dan masih banyak lagi hal-hal. Nah, tapi intinya yang paling yang nomor nomor dua yang paling dekat dengan yang Amsal ini, proud look, yaitu physiognomy, ya, melihat wajah atau muka. Kita bisa lihat. Kalau orang lihat mukanya, orang yang bisa bersedih bisa lihat dari muka. Apa dia lagi sedih atau lagi kesenang kan? Bisa. Paling mudah itu pakai yang wujud muka. Nah, karena itu yang pertama di sini mengatakan mata sombong, terjemah TB ya. Jadi kita sudah bisa lihat ya. Kalau kita sering ngomong sama yang muka ke muka, oh dia ini pasti lagi sedih. Oh ini nggak bisa lihat dari sini sombong dia, ya kan lagi bentuk mukanya, ya kan. Nah kemudian yang kedua, menurut firman Tuhan di sini adalah lidah pembohong, dusta. Nah, saudara-saudara, kalau bahasa kita sehari-hari atau istilahnya lidah tak bertulang gitu. Nah, ini lidah pembohong ini Tuhan benci ini, ya. Ini pembohong ini adalah
Yang pertama itu adalah yang dilakukan oleh bapak pembohong, yaitu si iblis. Ya, dia menipu Hawa, dia bujuk Hawa supaya dia melanggar perintah Tuhan. Ya, yang Tuhan bilang tidak boleh, ya dia bilang, boleh, yuk makan, yuk akan menjadi seperti Allah dan kamu tidak mati, sebagainya. Nah, ini adalah lidah dusta atau lidah pembohong. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah lidah ini memang sangat berbahaya. Ya. Nah, kalau kita lihat di Amsal 18:21, ya mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Yang menyukainya akan memakan buah, baik atau jahat akan diterima. Ya, di Amsal 18:21 itu. Kan? Kemudian Amsal 12:22, orang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Allah. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nah, kemudian Yakobus ya menulis mengatakan tentang lidah ini yang tak bertulang, kalau kita bahasa Indonesia sangat dangerous, sangat berbahaya. Yakobus pasal 3 mengatakan lidah itu kecil. Ya, ada suatu api yang bisa menghanguskan ya, menghancurkan ya. Dan suatu dunia kejahatan, racun yang mematikan. Memberkati Allah juga mengutuk manusia, ciptaan rupa Allah. Jadi lidah dapat mengharcukan dirinya sendiri dan orang lain. Saudara-saudara, ini adalah tentang lidah, ya, sangat berbahaya. Maka itu setan itu menipu Hawa hingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah. Coba kita baca. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ayat yang ketujuh. Ya kan? Ini maksudnya apa? Tangan orang menumpahkan darah tak bersalah. Nah, ini adalah orang-orang yang mempunyai karakter, ya, sifat, ya, berhati, yang mau menumpahkan darah. Kalau menumpahkan darah artinya mau bunuh orang, ya, mau mencelakakan orang. Nah, ini adalah orang-orang yang katakan adalah orang yang tangannya ya melambangkan diri, tangan yang tentu adalah orang yang jahat ya, orang yang suka buat jahat. Nah, kalau di Jakarta itu saudara ya, yang ditakuti itu kalau orang naik motor itu begal. Nah, di Medan itu wali kota mantunya Pak Presiden itu marah kesal katanya. Ditembak mati saja katanya. Yang begal itu merampas hak orang dan berani dengan tangan yang mau menumpah darah itu ya, mau bunuh, berani, bukan berani lagi, tidak segan-segan mencelakakan dan bunuh ya, tukang rampok lah macam-macam saudara-saudara ya. Kalau mereka orang yang tangan yang menumpahkan darah ya, orang yang tak bersalah. Tak bersalah dalam arti ini orang yang tidak ada bersalah kepada dia, dia bunuh kan begitu. Nah, ini yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Tuhan juga mengingatkan kepada Musa harus memberitahukan kepada orang Israel kalau mereka sudah masuk ke tanah Kanaan. Kalau saudara baca itu Ulangan 19 ayat 10, dia mengatakan ya ayatnya supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah. Nah, gitu Musa mengatakan kepada orang Israel ya. Di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah katanya melekat padanya. Dengan kata apa ya? Orang yang berbuat jahat menumpahkan darah orang yang tak bersalah, Tuhan akan tuntut dia. Nah, maka itu di situ mengatakan Tuhan tidak mau ada orang bisa menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Ya, Yesaya pasal 1 ayat 15, Tuhan juga mengatakan, Tuhan tidak akan mendengar doamu ya, karena tanganmu ini penuh darah. Nah, tanganmu membudara itu orang yang berbuat jahat, begitu ya saudara-saudara. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang dibenci oleh Allah, hati jahat merencanakan untuk berbuat jahat. Sudah jahat ya merencanakan berbuat jahat. Bahasa Inggrisnya jelas di situ. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke eh, mana itu ayat yang keempat 18 ya. And hearts that devises wicked imaginations. Ya, ada imajinasi yang mau mikir-mikirkan, mau merencanakan, gitu ya, berbuat jahat. A wicked atau plotting heart, istilahnya punya satu imajinasi mau buat sesuatu yang jahat, gitu. Nah, kemudian kita lihat ada ayat yang mengatakan demikian, Amsal 24 ayat 2, 24 itu. Karena hati mereka belajar menghancurkan dan bibir mereka merencanakan kejahatan. Kalau King James-nya lebih bagus ya. For their heart studies destructions. Coba studies. Di situ ada namanya studi lagi, study. Jadi hati mereka maunya belajar untuk menghancurkan orang lain gitu loh. Nah, ini adalah kondisi orang dalam perang ya. Nah, sekarang dunia ya sering terjadi perang, perang dunia satu, perang dunia kedua. Ya, mereka sekarang maunya belajar untuk apa? Untuk penghancuran, belajar sesuatu mau menghancurkan. Maka diciptakanlah senjata-senjata pemusnah. Nah, itu belajar sesuatu untuk menghancurkan orang lain. Itu. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan benci akan hal ini. Ya, bahkan lips their lips talk mischief. Ya, mischief itu istilahnya apa? Talk mischief itu artinya mereka tuh selalu membicarakan hal-hal yang untuk buat onar, ya, buat onar gitu kepada orang lain, ya. Nah, jadi kalau buat onar ini supaya orang bisa musuh-musuh satu dengan lain itu ya, dia menghembuskan ya istilahnya eh, bicara-bicara yang memanas-manaskan orang gitu. Nah, bahkan banyak negara-negara yang benci sama Amerika, mereka mengatakan Amerika itu tukang buat onar. Nah, saudara mulai mengerti ya, buat onar itu apa? Supaya itu negara lain dengan satu negara lain bisa berantem, gitu loh. Istilahnya trouble making, ya, supaya orang berantem, gitu. Kalau bahasa Indonesianya katanya seperti dulu zaman Belanda katanya mengadu domba satu dengan yang lain supaya berantem gitu ya. Nah, itu Tuhan benci. Maka itu di Kejadian 6 ayat 5 mengatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ini sebenarnya adalah akibat daripada dosa itu sendiri. Oke. Kemudian kita lihat yang keenam, ya, keenam ya. Keenam adalah kaki yang tangkas berlari untuk membuat kejahatan. Nah, ini TB-nya menerjemahkan kaki yang segera lari menuju kejahatan. Tapi saya lebih pakai King James ini artinya kaki yang tangkas berlari untuk membuat kejahatan. Karena ada bahasanya swift in running to evil. Jadi sedikit-sedikit mau buat, sedikit-sedikit cepat. Ini seperti orang lari itu ya, mau buat jahat itu, buat buat jahat, melakukan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Ya sedikit-sedikit mau mencelakan, sedikit mau bunuh orang kan begitu ya. Nah ini yang kita bisa lihat sehari keseharian di hidup manusia dalam masyarakat begitu ya. Kemudian yang keenam ya saudara-saudara ya, yang keenam kalau kita lihat sini yang Tuhan benci, nah ini yang sering terjadi dalam pengadilan atau di dalam persidangan, kesaksian palsu, a false witness.
Nah, ini terjadi di mana-mana. Bahkan di seluruh dunia pun juga begitu, ya. Memberi kesaksian yang palsu atau memfitnah orang. Saudara-saudara, apa di masyarakat lagi kalau kita tidak senang sama satu dengan lain juga memfitnah orang gitu loh. Beri kesaksian palsu di dalam masyarakat itu memberitakan hoax yang begitu. Nah, seperti yang terjadi dengan ya, Presiden Jokowi ya, waktu dia terpilih menjadi sebelum dia jadi presiden, mau calon jadi presiden, kan ada isu orang mengatakan itu anak PKI katanya. Wah, sampai bikin buku ya mereka ya. Wah, ketua BK. Itu tuh 65 itu kan dikatakan ada PKI itu kan saya kan umurnya berapa tahun gitu ya saya pun lahir 59 saya ya PKI itu 65 ya berarti umur saya hampir 6 tahun atau 7 tahun gitu ya saya nggak ngerti apa itu PKI ya kan ini banyak orang yang buat kesaksian palsu. Terus ada lagi yang mengatakan, oh Pak Jokowi pakai ijazah palsu lagi, macam-macam ya. Nah ini kehidupan di masyarakat begitu, saudara ya. Kalau kita sudah nggak senang orang lain, membenci orang, apalagi kalau di dalam persidangan, wah banyak lagi saksi palsu. Nah, saudara ingat khotbah saya kemarin itu waktu Tuhan Yesus kan ditangkap, dibawa ke persidangan Mahkamah Agama Yahudi. Mereka mengadili Yesus. Oh, banyak orang itu memberikan apa? Kesaksian palsu. Bahkan waktu diserahkan kepada Pilatus di sidang, mereka memberikan juga kesaksian palsu yang saling tidak sesuai dengan kesaksian satu dengan yang lain. Nah, ini satu kejahatan ya. Maka itu Tuhan benci orang yang bersaksi palsu. Nah, saudara-saudara, ya ini yang terjadi ya dalam kehidupan masyarakat manusia yang penuh ya yang hatinya banyak kejahatan luar biasa yang dilakukan di bumi ini. Yakobus mengatakan pasal 4 ayat 11 jangan saling memfitnah. Nah, ini juga ya kita jangan memfitnah orang lain, jangan memberikan kesaksian palsu. Kita harus hindari. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara. Nah, yang terakhir itu coba kita lihat adalah di ayat ke-19 dan betul ya yang ke-19 ya. Ya. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kalau bahasa Inggrisnya coba kita baca yang di 19. He that sows discord among brethren. Nah, discord itu artinya dia terjemahannya Indonesia itu menyebar-nyeburkan kebohongan yang itu yang keenam, ketujuh, dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Lebih jelas itu dia yang menabur, menabur diskon ya, menabur diskon, menabur itu ya. Diskon itu pertengkaran atau sesuatu yang bisa buat orang itu jadi uh, bertengkar dengan saudara-saudara saudara-saudara ya bertengkar dengan saudara-saudara. Nah, jadi yang ketujuh ini yang Tuhan benci juga. Nah, so discord among brethren. Nah, maksudnya apa ini? Ya, ini juga ada hubungannya dengan menyebarkan hal-hal yang nggak benar juga ya, menyebarkan atau menabur kata-kata yang bisa membuat orang bisa berantem atau istilah bahasa sehari provokatif ya, memprovokatif gitu loh. Sehingga buat saudara menjadi bertengkar atau berselisih. Ya, ini ada juga orang yang model begitu ya. Kalau dia nggak senang orang itu baik-baik sana, dia nabur-nabur sesuatu, menaburkan sesuatu hal kepada kelompok atau saudara-saudara gitu ya. Sehingga mereka berantem gitu. Ya kan? Ya, ini Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan. Ini nasihat Paulus
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor itu ngomong sana sini sini nih, atau istilahnya gosip-gosip sana sini sini itu ya, kalau nggak senang sama orang menyebarkan gosip, kita bilang bisa membuat orang itu bertengkar, kan begitu. Nah, ini adalah orang yang busybody ya, apa orang yang nggak ada kerjaan punya. Kalau orang kek bilang mau seico, jadi mau jebar-jebarkan hal-hal yang nggak benar gitu, atau hoax ya, sehingga membuat pertengkaran. Nah, ini ada 7 hal perkara yang dibenci oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa menghindari semua ini? Tentu kita sebagai orang yang telah diselamatkan, ya, orang Kristen yang telah menerima keselamatan, di mana Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni dosa kita. Maka itu kita sebagai orang yang percaya hidup di dunia ini, di dunia yang penuh dengan kejahatan ini, ya kita tidak mau melibatkan diri ya, atau mengambil salah satu pun dari yang dibenci Tuhan itu. Kita harus hindarinya. Dengan bagaimana caranya menghindarinya? Ya tentu kita harus kembali lagi kepada Amsal pasal 1 ayat 1 mengatakan. Nah, coba kita baca Amsal 1 ayat 7 ya. Ini satu ayat yang paling terkenal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kalau kita punya hikmat, ya, wisdom, ya tentu kita adalah orang yang takut kepada Tuhan ya. Kalau kita takut Tuhan, ya kita punya wisdom, kan begitu? Balikannya. Wisdom untuk apa? Ya kita terlibat di dalam hal-hal yang Tuhan benci. Ya kita tidak mau melibatkan diri. Nah, Paulus mengingatkan kita supaya kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya jangan dipimpin oleh keinginan kita. Oke? Nah, Paulus juga mengatakan bahwa kita jangan tertipu. Gitu. Siapa yang menabur yang jahat pasti akan mendapat ganjaran. Ya, artinya Tuhan akan memperhitungkan orang yang buat nggak benar begitu. Galatia pasal 6 ayat 7. Ya, apa yang dibenci Allah, nah harus kita benci juga kan? Karena kita ini adalah anak-anak Allah, ya. Kita ini adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kegelapan. Ya, kalau anak-anak kegelapan ya udah, itu yang ketujuh yang akan mereka lakukan itu sudah pasti yang akan dibenci oleh Allah itu. Mereka mau lakukan itu. Ya sudah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi satu pelajaran mengingatkan kita kembali bahwa apa yang Tuhan benci harus kita benci. Jangan sampai kita ya melakukan salah satu di antara yang ketujuh itu yang Tuhan benci. Ingat, apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, ya kita tanam yang jahat, kita petik yang jahat. Tapi kalau kita tanam yang benar, yang baik, tentu kita akan petik yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita menjadi orang yang bijak, ya, bijak di dalam arti ya kita tidak mau melibatkan diri di dalam hal-hal yang Tuhan benci. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.